Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Kepala Sekolah sekalian seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mencoba untuk mengajak berdiskusi atau mengajak untuk sama-sama kita berpikir saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan pembelajaran di musim COVID-19 ini. Adapun tugas-tugas kita sebagai seorang kepala sekolah dalam pembelajaran di masa COVID ini sangat membuat kita merasa kurang maksimal dalam pembelajaran. Kira-kira COVID ini sudah hampir berjalan 4 bulan lebih, bahkan 5 bulan. Guru mengajar dari rumah, siswa belajar pun dari rumah. Nah, mungkin materi kali ini saya akan pergunakan untuk merefleksi apakah langkah yang kita ambil atau keputusan kita ambil selama hari ini benar-benar sudah berjalan secara baik dan benar, atau memang harus ada perbaikan-perbaikan demi kelangsungan pembelajaran kita. Dalam hal ini, tugas kita sebagai seorang kepala sekolah di masa pandemi, kita harus melakukan dan ketahui secara bersama bahwa dasar hukum kita dalam belajar di COVID-19 ini sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang tahap pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa COVID. Selama pada masa COVID-19, siswa belajar dari rumah dan guru pun mengajar dari rumah. Ini sesuatu yang langka, sesuatu yang baru, apalagi yang kita lakukan ini harus berhadapan dengan anak-anak yang mungkin kadar pemahamannya atau daya tangkapnya yang tidak menjadi kebiasaan kita. Dengan menggunakan jarak jauh, langkah-langkah yang harus diambil para dewan guru dan sekaligus staf sekolah yang harus diputuskan oleh kepala sekolah pertama itu dalam memfasilitasi serta mendorong dan mensupervisi. Langkah tersebut menjadi sangat penting demi berlangsungnya pembelajaran kita pada saat ini. Tugas kita sebagai kepala sekolah saat ini, yang pertama, ini anjuran saya paling tidak langkah-langkah ini, yaitu kepala sekolah harus bisa menjamin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kualitas belajar murid dari rumah. Melalui pelaksanaan dan fungsi manajemen dan kepemimpinan kita lah, hal ini bisa berjalan dengan baik. Yang jelas, semuanya ini harus dikaitkan dengan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin atau leader di suatu instansi tersebut. Nah, pada saat ini kita harus melakukan pencegahan yang luar biasa, dan saat ini pun kita belum memiliki keputusan pembelajaran yang mungkin kita anggap masih belum benar. Bapak Ibu sekalian boleh melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah harus benar-benar sudah melakukan tindakan
koordinasi dengan wali siswa. Sebelum hal itu sampai, kita juga harus melakukan koordinasi dengan para guru serta pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua, kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, harus selalu update informasi. Kita jangan ketinggalan informasi. Informasi apa yang berkembang pada saat ini, kita harus ambil langkah-langkah itu. Setelah itu barulah langkah yang berikutnya, baru kita menugaskan guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau istilahnya daring. Daring. Boleh juga kita menggunakan selain daring dalam artian tambahan waktunya adalah laring atau istilahnya luar jaringan gitu istilahnya. Keputusan ini harus cepat diambil Bapak Ibu sekalian. Harus cepat diambil. Dalam melaksanakan koordinasi serta update informasi dalam penugasan guru melaksanakan daring ini, kita juga harus memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya pemberitahuan kepada orang tua melalui koordinasi tadi, serta melakukan pendataan dan kemampuan pendidik kita di dalam memenuhi atau memiliki fasilitas-fasilitas daring tersebut, karena itu menjadi salah satu penunjang utama dalam terlaksananya pembelajaran daring ini. Setelah langkah berikut diambil, barulah rancangan solusi bagaimana ketika guru tidak memiliki fasilitas, atau bagaimana jika siswa tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring. Langkah-langkah tersebut harus cepat diambil. Solusinya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh menambahkan anggaran tersebut untuk pembelian kuota guru atau memberikan kuota kepada peserta didik. Hal itu boleh dilakukan dari dana BOS, Bapak Ibu sekalian. Boleh dilakukan. Mengenai persiapan kita dalam daring, kita juga harus melakukan sosialisasi pembelajaran daring. Ya, kita juga harus melakukan sosialisasi pembelajaran daring. Apakah itu bisa dilaksanakan atau seperti apa? Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kondisi sekolah kita, instansi kita berbeda-beda. Maksud saya bercerita dalam hal ini, bagaimana cara langkah kita dalam mengambil keputusan. Yang jelas peserta didik kita tetap ikut melakukan pembelajaran walaupun jarak jauh, walaupun tidak penuh dalam menerima kurikulum pembelajaran. Yang penting anak itu harus belajar bagaimanapun caranya dengan langkah-langkah yang diberitahukan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.